Bismillah, pada kesempatan pagi hari ini kita telah selesai pembacaan tadarus surat Al-Baqarah satu lembar. Kita akan lanjutkan kegiatan taklim, dan kegiatan taklim pagi hari ini adalah sungguh spesial sekali. Karena apa? Kita akan sama-sama akan bermutolaah, sama-sama belajar tentang bagaimana kaidah membaca Al-Quran, sebagaimana salafus saleh dulu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa 3 kaidah ketika kita membaca Al-Quran. Yang salah satunya yang pertama adalah, dan 3 kaidah itu adalah, yang pertama adalah itmamul huruf. Para bapak dan ibu, 3 kaidah yang pertama adalah itmamul huruf, yakni itmamul huruf, yakni menyempurnakan huruf ketika membaca Al-Quran. Kemudian kaidah yang kedua adalah itmamul harokat, yakni menyempurnakan harokat ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah itmamul at-tajwid, menyempurnakan ketika kita bertajwid ketika membacanya. Dan 3 kaidah ini adalah pokok yang harus dipegang ketika membaca Al-Quran. Kalau sampai menyalahi dari 3 kaidah ini, maka itu namanya standarisasi, kaidahnya belum tersampaikan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kenapa harus diperhatikan 3 kaidah ini? Yang pertama, itmamul huruf. Dalam Al-Quran, para bapak dan ibu, di dalam Al-Quran itu ada sekitar 114 surat. Dan dalam Al-Quran juga di situ terlingkup dengan bahasa Arab. Dan sifat dari bahasa Arab, kalau kita berbicara dengan kosakata bahasa Arab, huruf qola, ketika kita contohkan, ketika kita melafalkan surat Al-Kafirun yang diawali dengan huruf qaf yang seharusnya, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita membacanya dengan huruf qaf, itu maknanya katakanlah. Tapi kalau kadang kita keliru membacanya dengan huruf kaf, karena ini huruf qaf dan kaf memiliki makhraj yang sama, itu keliru bacanya, maka akan merusak makna. Yang harusnya maknanya katakanlah, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Malah karena bacanya dengan huruf kaf, jadi maknanya makan. Kul, makanlah orang-orang kafir. Jadi sudah rancu. Nah, begitupun dengan huruf fa, wa, fa. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya maka, kalau wa artinya dan. Nah, itu pun dengan makhraj huruf-huruf yang lain. Jadi yang pertama kaidahnya adalah kita harus menyempurnakan huruf ketika membaca. Ketika huruf fa dibaca huruf fa, ketika huruf qaf dibaca huruf qaf. Kemudian juga harokat. Nah, tadi huruf ini harokat. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, harokat pun sama ketika kita membaca Al-Quran dan memiliki namanya kerancuan bila mana kita salah membaca. Contoh dalam bahasa Arab, anta itu untuk kamu laki-laki. Kalau anti untuk kamu perempuan. Huwa untuk dia laki-laki. Kalau hiya untuk dia perempuan. Nah, dalam Al-Quran pun sama seperti itu. Bila mana kita kadang keliru harokatnya, keliru yang harusnya dibaca dhammah, kita bacanya ha. Ketika dibaca kasroh, kita baca fathah. Itu pun sama, seperti sama halnya huruf, menyalahi makna dari ada yang sudah baku di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menyempurnakan kaidah tajwidnya. Yang dimaksud dengan kaidah tajwid di sini adalah kita memperhatikan panjang dan pendek ketika membaca. Kemudian dengan sifat-sifat tajwidnya seperti dengung, kemudian gunnah,
kemudian idgham, ikhfa, dan lain-lain. Ya. 3 kaidah ini yang harus dipegang agar kita semakin baik ketika membaca Al-Quran. Ya. Namun kalau berbicara dengan detail lagi, dengan sifatnya yang detail lagi, kalau kita lingkupkan dengan pembahasan materi makhraj. Jadi setiap huruf itu sudah ada ketentuannya tempat keluarnya huruf. Ya. Contoh huruf fa. Huruf fa itu keluarnya di 2 bibir bagian dalam yang basah. Fa, fa, fa. Kemudian huruf wa sama, huruf fa dan wa sama. Cuman kalau huruf fa, kalau keluar itu ada udara yang keluar. Kalau huruf wa itu udaranya ketahan. Begitupun huruf qaf. Huruf qaf itu memiliki huruf yang tebal. Makanya kalau dengung itu huruf qaf harus tebal. Kalau huruf kaf itu tipis. Ya. Kalau kadang contoh dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Sadrak. Ya. Ada sedikit udara yang keluar. Dan juga bukan huruf kaf itu bukan huruf qalqalah. Kalau huruf kaf itu huruf qalqalah. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi beda antara huruf kaf dan huruf qaf dan maknanya pun beda. Itu kalau berbicara dengan tempat keluarnya huruf kaf itu tempatnya di bagian tenggorokan dalam bagian atas ya. Ke atas sedikit. Di bawahnya huruf qaf ya, di atasnya huruf qaf. Begitupun huruf nun ya. Nanti kita akan sama-sama belajar di lain waktu dan alhamdulillah di masjid sini ada beberapa program yang kami bentuk, salah satunya bimbel Quran. Jadi panjenengan sedaya bila mana ingin privat, ingin lewat HP, media telepon, via WA ataupun datang langsung ke sini ingin mengaji, silakan ya, tanpa dipungut biaya. Ya. Kalau di luaran sana, kalau kita mengambil sanad Al-Quran, Bapak Ibu, yang saya dapatkan 10 menit setoran itu harganya 650.000. Ya, 650.000 cuman setoran 10 menit itu hitungannya cuman dapat sehalaman 650.000 10 menit. Kalau dapat satu sanad Quran 2.500.000. Dan itu belum tentu dapat, kadang gurunya keras, galak. Alhamdulillah kesempatan ini di samping saya mendapatkan ilmu dari guru saya, kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar, kita sama-sama ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi agar berusaha untuk sungguh-sungguh belajar Al-Quran. Ya. Jadi alhamdulillah di masjid sini ada program bimbel Quran, bila mana ada anak-anak TPA, TPQ yang ingin mengaji. Alhamdulillah kemarin sudah memulai di waktu sore. Kemarin ada 4 anak dan itu didominasi baru perempuan. Didominasi baru perempuan, laki-lakinya belum ada. Kemudian juga ada bimbel untuk dewasa. Jadi sifatnya itu fleksibel. Panjenengan pengen janjian jam berapa, monggo silakan lewat HP ataupun sehabis sholat fardu pengen ngaji silakan, tidak apa. Mau baca 1 ayat, 3 ayat, 1 halaman tidak masalah. Ya. Kita sama-sama saling belajar. Kembali ke pembahasan, kita akan langsung praktekkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Tapi sebelum saya baca kita belajar surat Al-Fatihah, kita pahami dulu. Dalam membaca Al-Quran di setiap negara itu punya lahjah, punya kebiasaan bahasa. Salah satunya kalau di Jawa itu sifatnya bahasanya medok. Jadi kalau misalkan melafalkan huruf yang sifatnya di situ tebal kayak jim, dal, itu kayak medok. Seperti itu. Itu di lingkup daerah Ngapak kebanyakan. Kalau di daerah NTB itu mereka punya keangelan ya, kesusahan dalam melafalkan huruf dot. Huruf dot itu kayak huruf dot itu kayak huruf ba, susah banget ya. Itu kalau di setiap daerah pasti ada. Yang paling saya dapatkan dan saya dengarkan sendiri ketika saya menjadi makmum di daerah Kebumen,
sana mereka memiliki lahjah yang kesusahan ketika huruf ain. Mereka kalau huruf ain itu ngalamin. Nah, itu sudah merusak makna ya Bapak Ibu ya. Kalau huruf de, je, ain, ain. Nah, ini menjadi namanya introspeksi ke diri kita ya. Namanya belajar Al-Quran itu tidak sampai di situ aja. Kalau cuman sekedar baca itu semuanya bisa Bapak Ibu. Anak SD, anak TK pun bisa. Cuman kalau fasih dalam membaca itu sangat jarang. Jadi kita sama-sama belajar, tidak ada yang namanya putus karena belajar itu sampai mati. Kita mulai dari bacaan ta'awud. Saya baca, kemudian panjenengan sedoyo mengikuti apa yang saya baca. Sebelum saya baca ada metode kita membaca Al-Quran biar ada progres perkembangan. Salah satunya yang pertama adalah ijmamul harokat. Kita perhatikan dulu ketika baca Fathah, kita buka mulutnya. Nggak usah lebar-lebar, buka aja mulutnya. Biar apa? Biar setiap huruf itu tidak keluar dari hidung. Ya. Karena huruf-huruf itu bukan keluarnya dari hidung. Nah, bagaimana biar kita tahu huruf itu keluar dari hidung? Kalau baca hidungnya dipepet. Nah, kalau misalkan baca Al-Quran hidungnya dipepet terus nggak ngalir, itu berarti masih keluarnya dari membacanya keluar dari hidung. Tapi kalau misalkan dia buka mulut kemudian tidak ada aliran ke hidung, nah itu berarti bacanya sudah benar. Jadi setiap huruf itu tidak keluar dari hidung, semuanya dari lisan, kecuali di huruf-huruf gunnah itu terhubung dengan daerah hidung, rongga hidung. Baca fathah dibuka mulutnya, baca kasroh kita turunkan bibirnya, baca dhammah kita monyongkan. Kita awali dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo sareng-sareng ikut baca nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kita bedah satu huruf. Huruf hamzah, alif. Huruf yang pertama a. Nah, dia harokatnya fathah. Dan salah satu huruf yang sifatnya keluar dari al-jauf, ya. Harus dibuka mulutnya dan tidak berlebihan pertengahan, dan juga tidak seperti menggema, tapi kita buka. Coba ikutin ya. A I U A, A I U A, A I U A I U A. Kemudian huruf ain, ya. Huruf ain, ya. Kalau orang Kebumen ain, nah, ya. Itu keluarnya di rongga tenggorokan bagian bawah. Kalau dulu saya latihan ketika saya masih mondok itu, kalau latihan keluar makhrajnya huruf pakainya cermin Bapak Ibu. Ya, sampai kadang santri-santri kalau mau izin ke pasar pada bawa cermin sendiri-sendiri. Lagi jalan dia meraktekkan. Orang lihat tuh orang lagi ngapain gitu. Ya, orang lagi ngapain padahal lagi pada praktek. Lagi ke pasar sambil praktek kayak gini. Bagaimana caranya biar benar gitu. Nah, ada guru saya, kalian biar bisa melafalkan huruf ain itu, kalian contohkan, praktekkan kayak suara kambing katanya. Coba hidungnya dipapot, terus terus sambil bersuara seperti kambing biar keluar dari rongga tenggorokan, ya, seperti itu.
I u a I u a. Nah, ini di lafaz ta'awud huruf ain itu dhammah, otomatis kita sempurnakan makhrajnya, hurufnya, kemudian harokatnya. Dan dhammah itu kalau melafalkannya harus monyong ya, harus monyong ya, nggak bisa masa dhammah jadi buka, kan nggak bisa, bertabrakan. Oke. Jadi huruf alif tadi, huruf hamzah kita buka mulutnya karena fathah, kemudian huruf ain itu kita monyongkan. Ya. Kita i. A'u, a'u, a'u. Nah, coba ya, sekarang. A'u, 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 a'u. Huruf zal ya, huruf zal. Kita sifatnya ringkas dan singkat ya Bu. Kalau detail lagi nanti malah sampai jam 1 hari full. Nah, karena pembahasan ini lingkupnya memang panjang ya. Kalau membahas satu huruf itu nanti ada sifat ini tebal enggak, ini tipis enggak, ini gimana, kalau baca kayak gini gimana, itu nanti sifatnya panjang kalau pembahasan. Kita ringkaskan dulu karena ini lingkupnya kajian sukuh, jadi ringkas. Jadi kalau misalkan nanti ada bimbel Quran bisa privat, Bapak Ibu bisa bertanya dan kita berkonsultasi satu sama lain. Kita masuk ke huruf zal. Huruf zal. Huruf zal itu seperti huruf sa. Sa itu bukan sin ya Bapak Ibu. Huruf sa yang seperti mangkok terus di dalamnya ada titik 3, itu melafalkannya bukan seperti huruf shin dan sin ya Bapak Ibu. Jadi huruf sa itu keluarnya seperti huruf zal. Sa. Jadi bukan sa. Contoh, alhaakumut takatsur. Takatsur bukan takasur ya. Jadi ini nanti kalau misalkan baca takasur itu artinya kasur Bapak Ibu. Ya, takasur. Nah, kita huruf dal. Jadi lidah bagian ujung ketemu gigi seri bagian atas. Ya. Zadirubang. Zadirubang. Kita langsung kumpulkan dari awal huruf tadi. A'udzu. Nah, huruf dal juga dia dhammah. Jadi otomatis harus monyong ya. A'udzu. Nah, huruf ba. Huruf ba itu bibir bagian luar. Babi mubab. Nah, kalau misalkan kita bisa tahu bagaimana kadar makhraj yang kita baca sudah benar, setiap huruf yang kita latih itu kita sukunkan. Jadi huruf ba misalkan, contoh latihannya albab. Kalau berhentinya huruf bibirnya, daerah bibirnya tepat, nah itu berarti benar. Bab, albab, babi mubab. Ya, kita kumpulkan dari pertama. A'udzu bi. Nah, itu kasroh dan otomatis ketika huruf kasroh itu harus turunkan bibirnya, sempurnakan. A'udzu bi. Nah,
Kemudian lafdzul jalalah, lafaz Allah. Nah, lafdzul jalalah di sini ketika kita melafalkannya harus kita buka mulutnya. A'udzu billahi billahi bukan billah, apalagi keluar dari hidung. Ya, mampet. Ya. Contoh kalau kita contohkan ketika huruf yang keluar dari hidung. A'udzu ya. Jadi kayak bindeng Bapak Ibu, kayak bindeng bukan mengalir. Tapi kalau kita sempurnakan, kita sesuai kadar makhraj dan sifatnya kita tempatkan, ketika fathah kita buka, ketika dhamma kita monyongkan, beda suaranya. A'udzu billahi. Ya. Jadi enggak bindeng ya. Jadi enggak bindeng. Nah. Lafdzul jalalah. A'udzu billahi. Cobi barang-barang. A'udzu billahi. 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 Nah, ini juga huruf hamzah, huruf H itu kadang banyak orang tidak menyempurnakannya. Huruf H harokat akhirnya kasroh billahi. Nah, itu tidak jelas. Kadang ketika imam ataupun ketika membaca itu memang kadang kita melalaikan. Nah, ini huruf harokat hanya ini. Kadang hunya kadang nggak sempurna. A'udzu billahi mina ya, huruf mim dan huruf nun. Huruf mim. Huruf mim kalau dengung itu keluarnya ke rongga hidung. Mina, huruf mim pastinya gampang ya. Mim. Orang mingkem kan? Mim. Mina, huruf nun itu tengah-tengah lisan, ya, tengah-tengah lisan, bagian tengah. Nun seperti huruf jim, huruf shin, huruf ya. Nah, itu nun sama mahrajnya. A'udzu billahi Tobi, barang-barang, sarang-sarang. A'udzu billahi minas, bukan minas, dia ada sifat tafashi. Tafashi itu menyeluruh ketika udaranya itu menyeluruh semua rongga di dalam. Minas syashi subas. Dibuka mulutnya. Syashi subas. Syashi subas. Ya, ini lafdzul ta'awud shin, huruf shin itu ada tasdidnya, otomatis harus ditekan. Minas. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang-sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf ya sukun. Ini ya. Kita huruf ya minasy, kita ketika melafalkan huruf ya itu ketika sukun kita bibirnya kita turunkan. Minasy. Ya. Huruf to ya, minasy. Nah, huruf to itu ketika melafalkan ininya bibirnya ke ngangkat ya. Bibirnya nggak angkat. Seperti melafalkan biasa. Minasyaitonir rajim. Nah, jadi ujung lidah ketemu tumbuhnya gigi, berarti daerah gusi. Jadi nggak mengangkat ya, tidak mengangkat dan tidak monyong ketika melafalkannya. Minasyaitonir rajim. Nah, huruf to juga dia sifatnya tebal dan otomatis kalau kita ikhfa kemudian idgham harus tebal ketika melafalkannya. Kita ulangi dari pertama nggih.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. Huruf ro. Huruf ro itu kadang menjadi pantangan bila mana ada orang yang cadel. Kadang susah ketika melafalkannya susah. Namun itu bisa tersolusikan dengan kita banyak latihan. Karena huruf ro ini dia memiliki sifat getaran dan juga tidak bergetar banget. Ya. Ya. Dia takrir, memiliki sifat getaran yang sedikit, bukan berlebih. Ya. Jadi kalau kita melafalkannya ada getaran sedikit. Ar-rajim. Kemudian huruf jim itu tadi sama ya, di bagian tengah lisan, seperti huruf ya. Jim, tapi bukan j ya. J itu nanti jadi keluarnya meto. Jim, huruf ya sukun, kemudian huruf mim. Nah, ini memiliki mahraj sifat tajwidnya mad arid lis sukun. Kalau mad arid sukun bisa panjangnya sampai 6 harokat karena sifatnya waqaf di situ akhir ayat. Nah, mungkin kita bahas satu ayat dulu ya, Bu. Karena kita sifatnya lagi puasa, takutnya nanti ngorong-ngorong nggak pada kuat. Ya. Nah, kalau hari biasa, kalau dulu saya mengajar di Purwokerto, saya punya jamaah kajian Bapak dan Ibu. Saya ngajarnya di habis ba'da maghrib sampai pada isya dilanjutkan. Ya, itu ya didominasi oleh para Bapak, Ibu, Imam di daerah Purwokerto sana. Saya memiliki kajian setiap hari malam Selasa, malam Ahad. Itu kajian ranting, tapi diisi dengan kajian tahsin. Ini kita belajar dulu ta'awud. Dulu saya belajar ta'awud sampai benar. Sekarang pun kadang masih dikoreksi. Ya. Baca ta'awud itu dibenerin sampai seminggu sama sayanya. Sampai diancam kalau nggak bisa huruf ain, besok nggak boleh ngaji lagi katanya. Diancam seperti itu. Nah, huruf H kalau nggak buka mulutnya mau dicotos katanya. Nah, itu semuanya bukan jadi pantangan, bukan menjadi takut kita belajar, tapi itu menjadi motivasi agar kita lebih bersemangat. Yang namanya Al-Quran, apalagi yang kita baca, otomatis harus kita istimewakan dengan bersungguh-sungguh. Ya, apalagi kita kan masih diberikan kesempatan umur, kita tahu tentang hadisnya Nabi yang sangat masyhur, yang sangat sudah pasaran. Ya, ini hadis Nabi yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik siapa yang sebaik-baik? Dialah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita ini sekarang lagi belajar Al-Qur'an, jadi Allah jaminkan dengan sebaik-baik makhluk Bapak Ibu. Jadi nggak ada kerugian bila mana kita baca Al-Qur'an capek-capek, ya akhirnya capeknya jadi pahala. Apalagi kadang kita menyampingkan Al-Quran. Kita hanya menjadikan Al-Quran itu datang ketika waktu kosong. Ya. Waktu kosong kita baru baca, tapi kita harus mengosongkan waktu untuk Al-Quran. Kalau kita menunggu waktu kosong, itu tidak ada kata kosongnya Bapak Ibu. Ya, kadang kita memiliki pandangan dalam diri, wah saya banyak kerjaan, saya nggak ada waktu. Ya, justru Al-Quran itu memberi dampak keberkahan waktu urusan yang kita dapatkan. Misalkan yang awalnya itu waktu singkat, lagi banyak masalah, kita baca Al-Quran, Allah jaminkan kemudahan untuk diri kita semua. Karena kembali ke hadis tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kemudian juga keutamaan yang lain, bahwa setiap satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Ya. Kalau kita misalkan kejar-kejar urusan duniawi, cepet-cepet ini belum ada namanya wirid harian, cuman baca 1 ayat, 5 ayat itu tidak masalah. Yang penting dapat 10 kebaikan. Niatkan untuk lillahi ta'ala.
Karena di dalam dunia ini kita tetap tempatnya untuk menanam, untuk kita panenkan nanti di akhirat. Kita nanti di surga itu sifatnya, di akhirat nanti sifatnya panen. Panen dari mana? Ya dari dunia yang kita sudah tanam. Dari amal soleh, dari kita belajar Al-Quran karena dapat 10 kebaikan, dari sholat ataupun yang lainnya. Jadi ini sangat penting sekali mengenai pembenahan bacaan. Karena apalagi yang kita baca ketika sholat, kita baca setiap hari surat Al-Fatihah. Dan ini menjadi rukun sholat. Kalau bacaan Al-Fatihahnya masih menjadi masih banyak kerancuan, tidak ada usaha untuk kita benahi, mau sampai kapan lagi kita akan benahi? Terus niku. Apalagi kalau saya seorang imam, apalagi seorang imam yang pantangannya mengimami jamaah, kalau imamnya tidak disifati misalkan itu dosanya makmum ditanggung imam, Bapak Ibu. Dosanya makmum ditanggung imam. Jadi sangat amanah, tanggung jawabnya sangat gede. Karena seorang presiden pun suruh ngimamin aja kadang takut kan. Karena ketika mengimami itu harus mempunyai 200% persiapan, 100% untuk persiapan hafalan, 100% untuk persiapan mental. Ketika masuk podium di sini, kadang kita udah lancar nih mau baca. Ketika lihat muka jamaah, ngeblank semuanya. Seperti kata seperti itu. Sama makanya seorang pemimpin kalau disuruh imam itu kadang gak berani, gak berani. Seperti itu. Jadi yang lagi viral sekarang Bapak Ibu, banyak makmum itu memberikan tekanan kepada imam. Banyak makmum itu memberikan tekanan kepada imam. Terkadang kalau imam itu demi untuk bisa mempersiapkan hafalan, ketika makan sedikit cepat-cepat pengen ngelancarin. Belum kayak gitu cepat-cepat pengen mandi, ketika sebelum sholat maju aja kecepatan ya. Itu udah lancar, gara-gara dibilangin kayak gitu tambah nggak lancar kayak gitu. Ada kecepatan, jadi pikiran ya, kekhusyuan dalam sholat itu kepikiran. Habis itu kadang ada juga kondisi lingkungan ataupun yang lain itu juga mempengaruhi konsentrasi kita dalam beribadah. Mungkin itu aja di lingkup pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya nasihatkan Bapak Ibu, kita harus bersemangat lagi untuk bisa belajar Al-Quran dan juga kita mengerjakan amal soleh, amal ibadah yang lainnya untuk kita bekal untuk di kemudian hari, bekal mati nanti. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama, kemudian kita lanjutkan dengan bacaan kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.